Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Putri Aisyah dengan NIM G2011195. Saya akan menjelaskan materi jurnal yang saya baca dengan judul The Psychology of Verbal Communication. Komunikasi verbal adalah suatu proses penyampaian pikiran, pesan, ataupun perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan simbol-simbol yang menggunakan satu kata atau lebih. Media yang digunakannya ini bahasa, karena bahasa itu dapat menerjemahkan pikiran seseorang kepada orang lain. Kemampuan berkomunikasi juga sangat penting untuk kelangsungan hidup semua makhluk hidup, karena komunikasi itu merupakan salah satu aspek terpenting bagi kehidupan manusia. Manusia juga harus berkomunikasi untuk menyampaikan pesannya. Semua makhluk hidup berkomunikasi dengan mahir, dalam artian manusia mahir berkomunikasi dengan manusia dan hewan mahir berkomunikasi dengan hewan. Komunikasi juga dibagi ke dalam dua kelompok. Yang pertama itu komunikasi verbal dan yang kedua itu komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal itu disampaikan secara lisan ataupun tulisan. Komunikasi verbal yang disampaikannya melalui lisan bisa disampaikan kepada penerima informasinya menggunakan media. Contohnya itu menyampaikan informasi melalui telepon. Dan komunikasi verbal bisa disebut juga sebagai isyarat atau bahasa diam. Sistem komunikasi bekerja dengan pendapat yang sama, di mana sinyal mengirimkan pesan dari sumber ke tujuan. Dalam sistem komunikasi juga menggunakan dua jenis sinyal. Yang pertama itu tanda, dan yang kedua itu simbol. Tanda itu adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang lain, sedangkan simbol ini suatu benda yang melambangkan benda-benda yang dekat dengan kehidupan kita. Contohnya itu seperti ada orang yang terdampar di pulau, lalu ia mengirimkan sinyal daruratnya dengan menuliskan SOS di pasir pantai. Nah, simbol SOS ini menandakan adanya orang yang terdampar di pulau tersebut dan membutuhkan pertolongan. Bahasa juga dapat dianggap sebagai kode verbal. Nah, bahasa verbal di sini adalah sarana untuk menyatakan pikiran, perasaan, dan maksud kita. Bahasa verbal itu sendiri menggunakan kata-kata yang merepresentasikan berbagai aspek realita individual kita. Selanjutnya ada semantisitas. Semantisitas ini sinyal yang menyampaikan sesuatu hal yang memiliki makna. Contohnya itu seekor anjing yang menjulurkan lidahnya karena kehausan. Nah, orang-orang yang lihat anjing tersebut menjulurkan lidah akan berpikir bahwa anjing itu kehausan, tetapi menjulurkan lidah itu nggak bisa dikatakan bahwa anjing tersebut kehausan. Bisa saja dia itu kecapean karena berlarian, terus untuk menghilangkan rasa capeknya akibat berlarian itu akhirnya dia menjulurkan lidahnya. Nah, ada juga generativitas. Generativitas adalah semua bahasa yang mampu menghasilkan pesan yang bermakna, namun dalam jumlah yang tidak terbatas dari sejumlah ilmu bahasa yang terbatas. Nah, ada juga displacement. Displacement ini bahasa yang digunakannya untuk menyampaikan pesan ini terbatas karena hanya ada di dalam imajinasi saja. Kemampuan bahasa yang menghasilkan pesan baru yang bermakna, yang tidak terbatas dan tidak terikat waktu. Nah, ini tuh dikombinasikan untuk membuat komunikasi manusia menjadi lebih efektif. Semua komunikasi juga mengirimkan pesan, informasi dari pengirim pesan ke penerima pesan atau dari sumber ke tujuan. Nah, antropolog Daniel Sperber dan Dennis Wilson mencirikannya sebagai
sebuah proses yang melibatkan dua perangkat pemrosesan informasi. Satu perangkat memodifikasi lingkungan fisik yang lain. Akibatnya, perangkat kedua membangun representasi yang mirip dengan representasi yang sudah disimpan di perangkat pertama. Setiap paradigma fokus pada penggunaan bahasa yang berbeda. Ada 4 paradigma. Yang pertama itu paradigma encoding-decoding, di mana pengirim pesan mengkodekan pesan yang ingin disampaikannya ke dalam simbol atau isyarat, dan si pendengar ini akan menerjemahkan kode atau pesan simbol dari si pengirim pesan tersebut menjadi sebuah informasi yang sempurna. Nah, yang kedua ini ada paradigma maksud komunikatif, di mana seseorang pengirim pesan memberikan sinyalnya atau kodenya kepada pendengar untuk memahami maksud dari pengirim pesan tersebut. Nah, si pendengarnya ini telah memahami pengertian yang dimaksudkan oleh pengirim pesan. Nah, dia itu jadi memahami kata-kata yang dikirim dari pengirim pesan tersebut. Dan yang ketiga itu ada paradigma pengambilan perspektif. Apa yang diucapkan biasanya berdasarkan pada asumsi yang dipikirkan oleh pengirim pesan tersebut. Karena keterbatasannya untuk menghargai perspektif orang lain, inilah yang membuat komunikasi verbal itu menjadi kurang efektif. Dan yang keempat itu ada paradigma dialogisme, di mana pengirim pesan menyampaikan pesan yang bermakna kepada penerima, dan si penerima ini memahami makna dari pengirim pesan tersebut dan menjadi informasi seperti itu. Dan ada arah masa depan, di mana dahulu manusia berkomunikasi itu hanya dengan bertatap muka saja. Lalu manusia ini kan mengalami perkembangan teknologi dari masa ke masa, dan manusia juga berevolusi dari komunikasi tatap muka lalu adalah penemuan-penemuan kayak penemuan penulisan pada suku kata, dan kelangsungan hidup suatu spesies itu bergantung pada kemampuannya yang berkomunikasi secara efektif, dan kualitas kehidupan sosialnya itu ditentukan dengan bagaimana dia berkomunikasi itu. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan dari jurnal The Psychology of Verbal Communication. Jika ada yang kurang dan salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.